Oke lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Cek gambar, cek sinyal, cek audio teman-teman. Ada notifikasi nggak di kalian lur? Oke, malam hari ini saya akan meneruskan perjalanannya lur. Dan apa namanya, bentar, ini saya pakai nama aja biar agak jauh. Oke, sebelum saya lanjut ya teman-teman, monggo ya lur, untuk amanah dari Mutiara Nur Balkan, silahkan lur, kalian WhatsApp saja ke nomor yang ada di video ya teman-teman. Sumpah sebentar teman-teman. Bentar lur, saya pasang ininya dulu. Oke, tidak lupa juga ya lur, untuk kalian yang mungkin ragu atau mungkin belum bisa untuk menggunakan dari apapun yang jenengan sudah miliki, bukan karena jenengan tidak bisa lur, tapi memang semua itu sudah direncanakan. Bukan saya berarti apa namanya menghina jenengan dengan ketidakmampuan jenengan, tapi kembali lagi kesadar diri dan juga kebersihan hati jenengan terlebih dahulu, karena ternyata beliau itu mengupayakan untuk jenengan itu hatinya tenang dulu, hatinya bersih dulu lur, memancarkan cahaya yang ada di dalam diri kalian. Tanpa bantuan cahaya yang memancar di dalam diri kalian, belum bisa kalian apa namanya menemukan jalan. Karena ibaratnya kalian itu jalan di tempat yang gelap itu susah lur, tapi kalau jenengan sudah terbuka, sudah mempunyai sedikit pancaran cahaya, walaupun itu masih cahaya seperti cahaya lilin atau apa itu lur, seharusnya kalian harus bisa untuk mempertebal lagi, memperkuat lagi dari cahaya hati yang kalian miliki lur. Dan tentunya untuk Mutiara Nur Balkan ini ya, bukan saya apa ya lur, tapi kembali lagi dengan apa yang sudah selalu dijabarkan, bahkan oleh Yang Adimin pun sudah dijelaskan. Inilah satu dari semua yang sudah pernah dijelaskan lur. Istilahnya kalian sudah mempunyai wadah ketujuh pusaka tersebut, Asijil Al-Muqaddas, dan kalian mampu mempunyai wadahnya, dan kalian mampu mempunyai dari ketujuh pusaka tersebut. Tapi jika hati kalian masih gelap, apakah mungkin kalian bisa meneruskan jalan yang dimana jalan tersebut itu harus kalian lalui? Tujuan kalian itu untuk apa teman-teman? Dari semua pusaka itu tujuannya untuk apa? Tujuan tersebut harus benar-benar terlatih dan juga tertuju dari hati kalian. Bagaimana mungkin bisa untuk apa namanya memiliki semua getaran atau aroma yang telah kalian dapatkan tanpa penerangan di hati kalian? Sedangkan Mutiara Nur Balkan
Saya hanya sekedar mengingatkan Lur, Mutiara Nur Balkan, dari para waliullah, dari para guru-guru besar waliullah pun, beliau sudah menjelaskan bahwasanya ini adalah salah satu karomah yang Allah turunkan untuk membuka takbir penghalang antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Lur, makom makrifat yang kalian impikan. Kalian sudah punya semuanya. Ibarat orang itu, kalian mau mengendarai mobil Lur, sudah siap, sudah bisa jalan, tapi ketika malam hari tidak ada lampu, apakah kalian berani untuk melaju di jalan yang lurus Lur? Ini adalah suatu pelengkap dari apa yang sudah dijelaskan oleh para guru waliullah untuk haromah dari Mutiara Nur Balkan. Memang mungkin ini tak sehebat yang kalian bayangkan, tak seluar biasa yang kalian impikan, tak seperti pusaka-pusaka lain yang mungkin di mata kalian itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya satu Lur, kalian masih memiliki sifat angkara murka dan sombong Lur. Karena apa? Gelapnya hati kalian Lur, belum bisa merasakan energi dari apa yang sudah kalian miliki Lur. Itu pasti. Tapi kalau sedikit ada seberkas cahaya yang menerangi jalan kalian, membuka mata hati kalian, insya Allah semua akan bisa menggunakannya Lur. Menggunakan dari apa yang seharusnya kalian miliki Lur. Itu tanpa kecuali teman-teman. Ya enggak? Sebentar Lur, saya ngecek dulu ke depan Lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan berarti saya itu memaksa kalian untuk sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan duniawi kalian Lur. Tapi perjuangan saya yang mungkin bukan hanya saya, semuanya teman-teman yang lain juga Lur. Setiap harinya kita menjalankan misi, bukan untuk siapa, bukan untuk diri sendiri Lur, tapi sejatinya untuk kita bersama. Kenapa saya ngomong seperti itu Lur? Karena bukan berarti saya tak ridho, tak rela kami menjalankan amanah ini. Tapi tolong Lur, semua dari pesan para guru besar waliullah untuk kalian. Kalian itu jangan cuma nonton, jangan cuma mendengarkan, tapi maknai dari setiap penjabaran atau wejangan atau petunjuk dari para waliullah tersebut Lur.
Itu salah satu penghalang yang dimana terkadang manusia itu belum bisa untuk menemukan jati dirinya. Jati diri seorang hamba yang sesungguhnya, lur. Karena tidak menutup kemungkinan masih berpegang pada duniawi. Berpegang memang harus, karena kita masih hidup di duniawi, harus mikirkan duniawi, lur. Tapi setidaknya kalian itu sedikit flashback ke belakang, lur. Dari semua ini, apakah ini sudah cukup? Apakah ini sudah bisa? Apakah ini sudah mampu untuk menjalankan amanat tersebut? Terkadang kita itu lalai, lur. Lalai dengan kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita yang bagaimana, yang dimaksud itu rasa kita, lur. Rasa. Jangan sampai ketika kalian sudah bisa, kalian sudah hebat, kalian sudah mempunyai segalanya, ibaratnya kalian lupa dengan awal dari doa kalian, lur. Di saat kalian berdoa, mungkin kalian hanya memikirkan satu tujuan, tapi setelah kalian berhasil mendapatkan apa yang dituju, kalian akan lupa dengan doa kalian pas pertama. Bukankah itu salah satu dari sifat manusia yang harusnya dihindari, lur? Lupa akan ketentuan yang sudah dihakkan untuk manusia tersebut, lur. Setelah saya bertemu dengan para beliau, bukan berarti saya senang, lur. Justru itu adalah cambukan keras buat saya, karena saya hanya sebagai penyampai atau jembatan sebuah haromah atau amanah, lur, menjalankan amanah itu seperti itu. Dan saya belum mampu untuk istilahnya mengajak saudara-saudara saya untuk, ayo, lur, ini loh kalian yang sesungguhnya, ini loh haromah yang dimaksud, ini loh kalian harus seperti ini loh. Bukan berarti kalian harus menunjukkan kekuatan, bukan. Kekuatan akan lahir dalam sendirinya di diri kalian. Tapi masih banyak yang harus benar-benar menghilangkan rasa wah, menghilangkan rasa kagum. Karena sesuatu kekaguman itu terkadang adalah jebakan nyata yang kita hadapi, lur. Kekaguman seseorang untuk melihat semuanya, mampu dengan apa yang kalian dapatkan, itu adalah sebuah jebakan yang luar biasa. Kadang kita lalai, lur. Makanya banyak sekali yang mungkin, saya sudah ini, tapi belum mendapatkan apa yang kalian harapkan dari sebuah permintaan yang kalian ajukan, lur. Apakah Allah itu tidak mendengar doa kalian? Tentunya jelas beliau itu mendengar, lur. Tapi satu lagi,
waktu yang tepat itu hanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran kita itu dituntut murni untuk ketulusan dari apa yang kita harapkan, Lur. Kadang mungkin manusia melihat orang lain lebih luar biasa, hidupnya lebih enak. Apa namanya, kayak semacam itu kok bisa kayak gitu ya, kok saya enggak ya. Itu, Lur. Bukan berarti kalian enggak bisa, tapi itu ada proses untuk kalian bisa. Bagaimana nantinya ketika kalian bisa, itu kalian sudah siap untuk pertanggungjawaban semacam itu, Lur. Menyiapkan payung sebelum hujan. Ketika kita sudah hujan, itu kita sudah siap payung. Jangan kita jalan terus nggak peduli akan adanya hujan, sehingga kemurkaan Allah akan datang, Lur, karena kesombongan dari manusia. Aku lebih bisa dari mereka. Nah, uzubillahi min dzalik. Itu, Lur. Aku percaya dia lebih hebat daripada yang lain. Nah, uzubillahi min dzalik, Lur. Jangan seperti itu, Lur. Semua itu hak dari Gusti Allah. Itu seperti itu. Itu salah satu nilai penghalang yang dimana manusia kadang sudah sholat, sudah sudah berzikir, sudah mengamalkan ini, itu karena kalian hanya satu fokus ke tujuan hal seperti itu, Lur. Tapi yang Allah senangi itu bukan hal yang seperti itu yang sesungguhnya, karena sholatmu hanya untuk dirimu pribadi, zikirmu hanya untuk dirimu pribadi, tapi menerangi jalan orang lain untuk menuju ridho dari Allah, itu yang susah. Karena kadang manusia masih egois dengan kemampuan dirinya, Lur. Tuh, jangan sampai seperti itu. Makanya arti dari apa yang sedang saya jalankan, Amanah Mutiara Nur Balkan ini, Lur, memang wujudnya itu sebelinti kayak pentil ya, tapi itu adalah simbol makna, simbol yang mungkin kalau dijabarkan itu hampir satu perpustakaan itu nggak mungkin ketemu, Lur. Itu karena itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa, teman-teman. Dan mungkin kalian masih ragu atau berharap dengan yang lain yang belum tentu kalian bisa dapatkan. Mungkin kalian bisa berjalan, kalian bisa lari dengan apa yang kalian miliki. Kalian bisa segalanya. Tapi ingatlah, ketika kalian berlari di tempat yang gelap, apakah kalian bisa? Apakah kalian nanti tahu, ibaratnya ini adalah mata dari hati kalian, Lur. Mata hati kalian. Itu. Mutiara Nur Balkan itu ibarat mata untuk menuju dari penerangan hati yang sesungguhnya, teman-teman. Masya Allah. Mungkin kalau sifat manusia beda-beda, Lur. Ada yang menyepelekan, ada yang aku sudah belajar ini, tidak perlu lagi untuk memiliki seperti itu. Itu pasti. Dan sekarang pun ada yang mungkin dalam hatinya ngomong seperti itu, karena saya mendengarnya. Tapi ingatlah, semua itu adalah jebakan untuk kalian
atas kesombongan kalian. Biar kalian sombong, biar kalian itu diri dengan dirinya sendiri. Kalian itu bangga dengan diri kalian sendiri, tanpa kalian memikirkan petunjuk untuk orang lain. Apakah yang kalian lakukan itu sudah benar? Apakah yang kalian lakukan itu sudah memenuhi dari apa yang seharusnya kalian lewati? Coba kalian berpikir sejenak untuk seperti itu. Karena mungkin banyak sekali yang hanya memikirkan, ini loh yang lebih luar biasa. Kalau yang ini kayaknya saya nggak yakin. Ini loh yang benar-benar dari ini. Kalian hanya melihat, lur, tidak memaknai. Susahnya itu di situ, lur. Giliran nanti kalian nggak bisa apa-apa, kami yang kena. Kami yang dimarahi kalian, kami yang harus ibaratnya mengabulkan permintaan dari kalian. Kami yang harus di mata kalian itu harus bertanggung jawab untuk mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Na'udzubillah min dzalik. Makanya lur, sebelum kalian melangkah lebih jauh, introspeksi diri dulu, lur. Nih ya, ibarat ya teman-teman, ini jalan nih ya, lur. Ini jalan, lur. Turun ke sana ya, teman-teman. Tapi kalau kita matikan, lur, kelihatan apa enggak, lur? Kelihatan enggak, lur, bahwasanya ada jalan di sana, lur? Inilah contoh, walaupun di atas terang, di atas itu masih bisa kelihatan. Apakah kalian mampu? Apakah kalian bisa menentukan jalan yang lurus ketika mata hati kalian itu masih gelap? Ibarat kalian mempunyai pusaka yang banyak, dan diibaratkan itu adalah sebuah kaki kalian, pemikiran kalian, dan juga tangan kalian untuk bisa menggerakkan dari tubuh ini. Tapi jika hati kalian masih gelap, apakah kalian bisa menggunakannya semuanya, lur? Tuh, ibarat Mutiara Nur Balkan ini adalah cahaya yang menerangi dari setiap langkah kebaikan kalian, langkah dari doa-doa kalian. Nih, walaupun saya contohkan lagi, lur, mungkin kalian mempunyai yang lain ya, lur. Baratnya kayak gini, lur. Padahal nih, kalian hanya mampu untuk menerangi diri sendiri, lur. Walaupun kalian hanya mempunyai pusaka lain yang katanya bisa menerangi diri sendiri, lur, tapi tidak bisa untuk menunjukkan jalan orang lain. Seperti itu percuma, lur. Ya, saya nyalakan lagi, lur. Bentar. Itu percuma. Karena apa? Itu sifatnya egois. Hanya untuk diri sendiri. Tapi jika kalian menggunakannya dengan benar, kalian bisa menunjukkan arah dari saudara-saudara kalian nantinya. Niscaya Allah akan mempermudah segala urusan kalian, segala hajat-hajat kalian. Insya Allah. Janji Allah tidak akan pernah meleset, loh. Tuh, teman-teman. Makanya bukan berarti saya itu apa kalian harus mempunyai Mutiara Nur Balkan. Tidak, lur. Hanya manusia terpilih yang bisa memilikinya. Itu seperti itu. Tidak saya seperti wong adodolan nang pasar.
kayak wong dodolan nang pinggir gili yang tadi saya dengar itu apa namanya itu, amben, cikrak, ceting kayak gitu, bukan lur. Tapi hanya untuk manusia yang terpilih, dan itu pun nanti kalau pribadi dari diri saya pasti saya usulkan pantas tidaknya manusia itu memilikinya. Tapi terkadang orang yang terpilih itu rata-rata ya, sebagian itu terkendala dengan mahar kalian. Karena apa? Karena itu ujian untuk kalian lur. Itu seperti itu. Allah. Nih, teman-teman. Ada sehelai rambut yang tiba-tiba menghampiri saya lur. Cincin saya pun keren kan? Tuh, jidat rambut. Tuh. Pergilah kamu dari sini. Saya nggak perlu rambut kamu. Itu teman-teman. Apa harus nunggu sesuatu hal yang mungkin harus eyang ngadimin itu marah-marah dulu atau gimana lur? Apakah kalian selama ini mendengarkan dari eyang itu hanya sebuah tontonan, hanya sebuah apa namanya hiburan? Jangan seperti itu lur. Seharusnya kalian itu sudah mengetahui dan memaknai dari setiap wejangan beliau lur. Itu kurangnya kita itu tidak mampu untuk menyikapi dari setiap apa yang sudah ditunjukkan lur. Masih membanding-bandingkan dengan duniawi. Padahal seberapapun mahar tersebut itu kembali lagi ke dalam diri kalian lur. Ke dalam diri kalian, karena itu nanti buat apa namanya, buat sedekah kalian, dan ini hadiahnya. Menguji dari satu tahap saja kalian masih apa namanya, masih mengeluh dengan ujian hanya sebatas duniawi. Jika kalian diuji dengan sakit yang tidak bisa memiliki apa-apa nantinya, dan lihatlah saudara-saudara kalian yang diuji dengan kesabaran lur. Kesabaran yang apa yang dimaksud? Mohon maaf, kayak mereka yang mau makan aja susah, mau mencari rezeki 5.000 perak aja susah. Apa nunggu harus kalian diuji seperti itu lur? Kan konyol. Sedangkan kalian masih bisa untuk mencari dan masih bisa untuk bersedekah. Tuh. Jujur saya habis digembleng lur. Digembleng kemarin sehabis perwakilan dari langit turun. Sehabis itu saya itu digembleng sama para beliau-beliau lur. Karena apa? Karena di dalam hati para cucu-cucu beliau itu katanya masih ragu, masih takut akan ketidakadaan harta kalian lur. Takut miskin. Padahal selama ini
mereka itu tidak ada henti-hentinya untuk bermunajat kepada Allah, membantu hajat-hajat kalian. Tapi penghalang dari rezeki yang Allah berikan salah satunya dari hati kalian. Mungkin kalian di mulut itu ngomongnya pas seperti ini. Tapi di dalam hati kalian masih berbohong, masih eman-eman, masih ragu, masih tidak percaya akan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sayangnya itu seperti itu. Padahal kalian sudah komplit, sudah mempunyai segalanya. Ibadah kalian, sedekah kalian, dan kebaikan kalian sudah dibungkus rapi. Tapi hanya satu penghalang antara jalan rezeki Allah kepada kalian. Itu semuanya sia-sia, lur. Tuh, penerang hati dari apa yang sudah ditentukan. Hanya sebagai simbol, tapi kalian pun terkadang masih ragu, masih berpikir dengan kejadian-kejadian yang mungkin menurut kalian hebat. Semua itu ialah bukti bahwa kalian itu belum bisa memaknai dari apa yang sudah selama ini para guru besar, para wali Allah mengajarkan ke kalian, lur. Bukan saya memaksa kalian untuk memiliki Mutiara Nur Balkan, bukan. Tapi kalian adalah bagian penerus dari para waliullah terdahulu. Dan dari raja terdahulu, telah keturunan yang mungkin kalian adalah kebanyakan itu keturunan-keturunan raja Nusantara terdahulu. Mereka itu menitipkan semuanya dari apa keinginan mereka dulunya kepada sang penerima dari Mutiara Nur Balkan ini, lur. Meneruskan perjuangan, mengajak semua manusia untuk ayo menjadi manusia yang selalu dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian lupa dengan penjabaran beliau tentang Nur Muhammad. Dari mana Nur Balkan? Nur Muhammad. Itu, lur. Terkadang kalian hanya menyaksikan mata kalian itu hanya melihat yang instan, yang luar biasa, tanpa kalian itu melihat dari hati kalian. Karena apa? Sebagian hati kalian itu masih buta, masih gelap. Kenapa saya ngomong seperti ini, lur? Saya diberitahukan oleh para beliau. Sampaikan ini, dos. Hati mereka itu masih gelap, walaupun diri mereka itu bercahaya, diri mereka itu terang, tapi keterangan diri mereka, cahaya dari diri mereka itu tidak mampu untuk menyinari, untuk menolong manusia-manusia yang tersesat lainnya. Bukankah itu sama halnya dengan egois? Hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, lur. Di situ, lur, saya itu kayak ditabok sininya, lur. Masya Allah.
Kenapa mahar tersebut nanti dialokasikan untuk pondok pesantren? Di situ salah satunya, Lur. Di situ nanti tercipta dari anak-anak yang soleh. Setidaknya anak-anak yang tahu tentang adab agama dan bisa mensiarkan ke yang lainnya nantinya untuk kedepannya penerus kita nantinya, Lur. Penerus kalian. Dan sebagai orang tua tentunya bahagia, tertolong nantinya ketika kalian sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang kalian butuhkan bukan harta kalian, tapi amal doa anak saleh kalian. Tuh, Lur, apa itu tidak terus berjalan? Dan kalian bisa memiliki kepercayaan untuk meneruskan perjuangan dengan wujud benda mutiara Nur Balkan, simbol dari semuanya. Tuh, jujur saya mempertanyakan kepada beliau semuanya. Mohon maaf eyang-eyang semuanya. Kenapa saudara-saudara ada yang, atau mungkin cucu-cucu eyang semuanya, ada yang belum bisa menggunakan haromah yang mereka dapatkan? Jawabannya satu, Lur. Apa yang sudah saya katakan? Diri mereka mungkin bercahaya, tapi ada tirai penghalang antara mereka dengan Gusti Allah. Yaitu apa? Hati yang gelap. Masih memikirkan bahwasanya saya hebat. Saya sudah mempunyai ini, saya hebat. Saya sudah seperti ini, saya bisa. Saya sudah haji 15 kali, umroh setiap hari. Bahkan saya sampai ada di sana. Itu sebuah kesombongan manusia, Lur. Dan itu salah satu ganjalan untuk lancarnya dari hajat-hajat kalian yang kalian inginkan nantinya diridhoi oleh Allah. Itu menjadi sumbatan. Menjadi gelapnya hati kalian. Setiap harinya satu butir, satu butir, satu butir. Lama-kelamaan numpuk. Itu, Lur. Jangan bilang saya sudah sholat. Sholat itu tanggung jawab hidup kalian, Lur. Yang bagi yang umat Islam. Itu. Saya sudah zikir, sudah mengamalkan ini saya sudah sedekah. Sedekah kalian hanya meminta sesuatu. Tapi kenapa saya ngomong meminta sesuatu? Karena apa? Karena hati kalian masih tertutup, Lur. Belum cerah, belum mengerti makna dari sedekah tersebut, belum mengerti makna dari hati yang terang, mata hati kalian. Kalian hanya melihat dengan mata zahir kalian ini, meleknya ini, seperti itu. Mungkin kalian menganggap karena saya sendiri, Belundos tidak seperti yang lain, tidak seperti ini. Saya tidak butuh hal yang seperti itu, Lur. Yang saya butuhkan apa? Kalian terselamatkan. Kalian menjadi apa yang kalian hajatkan. Biarlah saya seperti ini nggak masalah. Jujur saya nggak masalah. Tuh, tapi kalian jangan jadikan sebuah tontonan pembanding. Nantinya kalian akan terjebak dengan rasa sombong. Dan rasa tersebut nantinya, pembanding tersebut nantinya menjadi ganjaran. Bukan ganjaran, ganjalan. Sebuah penghalang untuk hidayah Allah ke dalam diri kalian. Tuh. Saya udah rutinan ikut ngaji.
saya sudah ini, saya sudah ini. Itu bekal buat kalian sendiri. Tapi yang bermanfaat untuk orang lain, apakah kalian sudah meluangkannya semuanya, Lur? Pasti tidak. Pasti seperti itu. Segini. Ini untuk saya, ini yang ini. Hubungannya dengan apa? Ikhlas katanya. Kalian, yang saya adanya segini, ikhlasnya segini. Monggo. Itu hak kalian, Lur. Nantinya itu seperti itu. Bukan saya memarahi kalian, mengingatkan ya, Lur. Ini mengingatkan karena saya sudah diingatkan dan disuruh untuk menyampaikan perihal ini ke kalian. Tuh. Lah kalau ini membosankan, banyak cocot, kakek ngomong, kakek apa, sabodo teing. Mumpung masih bisa ngomong loh. Ibarat kalian tidak bisa mendengar, tidak bisa ngomong, mau jadi apa kalian, Lur? Itu seperti itu. Tapi setidaknya kalian harus bisa memaknai dari setiap apa yang sudah kalian dengarkan. Bukan itu dari saya pribadi, tapi dari pengalaman diri kalian. Terlebih, mampu nggak kalian mendengarkan diri kalian sendiri? Mendengarkan diri kalian sendiri, Lur. Bukan mendengarkan dari orang lain, tapi dari diri kalian sendiri. Ya Allah. Itu, teman-teman. Masya Allah. Dari Mutiara Nur Balkan, saya usulkan kalian, bukan karena kalian harus memiliki, bukan. Ini sebuah amanah yang saya emban untuk menyampaikan ke sang pemiliknya. Lah saya takut Kang Dos, saya belum punya uang. Setidaknya kalian sudah mendaftarkan diri, diusulkan berhak atau tidak. Masalah rezeki uang itu untuk mahar itu bukan suatu penghalang bagi kalian. Ada yang nyicil, nggak apa-apa kalau itu sudah haknya. Kalau saya itu bebas. Yang penting apa? Niat kalian untuk menerima amanah tersebut. Percuma kalian mungkin di mendengarkan wejangan di Mas Probo, di saya, di Mbak Wongso, di Mbak Satria, Mas Satria, dan juga yang lain juga, tapi kalian hanya mendengarkan saja. Oh iya ya, oh. Setelah itu kalian tidur, besoknya lupa. Itu yang disayangkan oleh Eyang. Lur, itu sebagian yang disayangkan. Dari dulu, Eyang sudah menjabarkan dan mengajak, mengarahkan kalian. Tapi, yang kembali lagi seperti itu, Lur. Kalian nonton sekarang. Nanti nonton yang lain, nanti nonton yang lain. Habis itu tidur, lupa. Setidaknya harus satu persatu itu ada yang teringat di sini, Lur. Karena kenapa susah untuk mengingatnya? Karena di sininya, Lur, hati kalian itu masih gelap. Hati kalian itu belum bisa untuk menerima, belum bisa terbuka mendapatkan ridho dari Allah. Dia masuk dari sini, nyampe ke sini, tidak nyampe ke sini, Lur. Di sini tidak akan mengingat dari apa yang dikatakan diri kita sendiri. Itu.
Loh, kenapa harus memiliki mutiara Nurbalkan kalau seperti itu? Satu, tidak semua orang bisa memilikinya. Dua, mungkin kalian sudah mendengarkan penjabaran dari para waliullah, bahkan guru besar waliullah pun sudah menjabarkan. Jika kalian masih mempertanyakan hal seperti itu, berarti kalian hanya melihatnya tanpa memaknainya, lur. Hanya cuma mendengarkan, melihat, tanpa kalian meresapi. Itu salah satunya seperti itu, lur. Masya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan dari saudara-saudaraku ini, ya Allah. Amin. Itu, lur. Saya sengaja live seperti ini karena bukan live sih, ini rekam, karena saya mencoba untuk live tapi saya nggak bisa, lur. Karena apa? Karena ini harus disampaikan ke kalian. Kenapa 2 malam ini saya tidak tidak upload, tidak live? Itu salah satunya seperti itu, lur. 1 malam saya diceramahi, 1 malam lagi saya memikirkan tentang apa yang disampaikan beliau dan bagaimana cara saya untuk menyampaikan ke kalian, lur. Masya Allah. Terus ada lagi yang WA ke saya, katanya sudah datang ke tempat saya tapi belum sembuh. Sudah, kakak saya katanya saya tidak mau menolong dia. Mungkin orangnya nonton, nggak apa-apa. Terus katanya ini kok nggak sembuh-sembuh. Karena satu, lur, mereka itu orang putus asa dan mereka itu tidak tahu, ya. Kalau nggak salah WA-nya itu cewek, profilnya cewek, tulisannya Satria, lur. Tapi bukan Satria Gending Misteri ya, tapi WA WhatsApp sedulur kita, lur. Dia meragukan, putus asa dengan apa yang sedang diderita. Karena kembali lagi, lur, sehebat apapun dokter itu hanya bisa menyembuhkan, sehebat apapun manusia di dunia ini itu hanya bisa mengobati, maksud saya, lur, bukan menyembuhkan, mengobati. Tapi kesembuhan itu kembali lagi ke dalam diri manusia itu sendiri dan juga Allah. Karena apa? Ada penghalang di hatinya, itu pasti. Jangan salahkan manusia lain ketika kalian belum mampu. Berkacalah kepada diri kita sendiri. Kenapa dia mampu, saya tidak? Apa kurangnya saya? Apa yang menjadi penghalang diri saya? Kadang kita hanya terfokus ke dunia dan keseharian kita. Memang benar, tapi kita harus mengimbangi. Istilahnya, hidup kita di dunia harus bisa merebut tiket kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Apalagi kalian yang mampu dan yang dipercaya untuk punya, tapi kalian masih membandingkan, masih mempunyai pikiran, lah, saya nggak suka sama dia, jangan. Saya percuma, walaupun amal kalian, sedekah kalian setinggi gunung Everest pun, tapi kalau di hati kalian masih ada kegelapan yang tersembunyi, itu percuma, lur. Ibarate lagune Deni Caknan, ombak gede tak seberangi, gunung bleduk tajak ngopi. Gue, tapi ora bisa dadi siji. Gue, menghalangi bapane tabrak del. Itu karena apa? Di sininya, lur.
Itu, mohon maaf, bukan saya maksud mengejudge kalian yang jelek-jelek, enggak lur. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ke kalian tanpa menyakiti hati kalian. Karena jika mungkin beliau-beliau yang menyampaikan ke kalian remuk acur. Karena hati kalian bukan terbuat dari negara Cina lur. Coba bayangkan kalian hatinya terbuat dari negara apa made in Cina. Remuk acur berantakan. Itu lur. Sakit. Karena jujur masih sedikit banget orang yang diamanahkan Mutiara Nur Balkan. Makanya beliau itu menanyakan ke saya, "Dos, apa kamu tidak mendoakan mereka? Apa kamu ini tidak ini?" Masya Allah yang saya sudah berupaya semaksimal mungkin yang. Tapi memang mereka itu sifatnya, saya baru ngomong kayak gitu, mereka itu sifatnya sabar, tenang, tapi ditabrak sama beliau lur. Bukan sabar sama tenang dos, mereka itu masih berpikiran mana yang lebih baik tanpa memikirkan diri mereka sendiri. Itu mereka melihatnya dengan mata zahir mereka yang hanya melihat sekecelapan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Itu katanya seperti itu lur. Makanya ya Allah, apapun itu, mudah-mudahan saudara-saudaraku ini tidak menjadi bagian yang tertutupi mata hatinya lur. Nantinya dan sekarang pun. Amin ya Allah. Itu seperti itu teman-teman. Ya Allah ya Rabb. Subhanallah. Makanya beliau berpesan, sampaikan perihal ini kepada mereka. Dan satu perihal yang mungkin pribadi untuk saya lur, akan ada sesuatu hal yang dimana diuji untuk ketabahan saya. Itu apa lur? Beliau dari kemarin itu banyak sekali yang membicarakan perihal tersebut. Ada sesuatu yang nantinya mungkin luar biasa. Namun harus melewati ujian dan kau harus bertabah. Bantu doanya. Kita saling mendoakan ya teman-teman. Saling mendoakan untuk perihal ini. Apa sebenarnya ke depannya. Baiklah lur, lengkapilah dari apa yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lur. Ibadah kalian dan juga rangkulah semua sedulur-sedulur untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Yang tadinya belum mau sholat jadi sholat. Itu salah satu contohnya. Dan jangan dipaksa teman-teman. Tapi maknai mereka. Ajarkan mereka dengan makna. Bukan dengan tindakan, bukan dengan omong kosong. Monggo ya lur. Untuk Haromah Mutiara Nur Balkan, tetap saya usulkan bagi mereka yang terketuk pintu hatinya. Jangan takut dengan mahar. Seberapapun maharnya, insya Allah pasti kalian bisa. Karena kembali, ini bukan jual beli lur. Ini membersihkan kotoran hati kalian dengan cara bersedekah tersebut.
bukan memaksa. Bukan saya memaksa harus, tapi kesadaran diri kalian. Itu, ya Lur. Oke teman-teman, masih banyak sebenarnya, tapi takutnya nanti bosen kalian kayak gini terus, kayak gitu. Aduh, Akbar. Saya lanjut perjalanannya, nanti saya sambung lagi ya Lur, karena apa namanya, saya harus membagi waktu saya untuk mengusulkan dan juga untuk mencari petunjuk dari perjalanan saya ini Lur. Itu seperti itu. Mohon maaf jika perkataanku salah, jika mungkin saya menyakiti hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Lur. Saya hanya manusia biasa, tempatnya salah luput dan dosa. Biar saya yang selalu salah, di mata kalian tidak apa-apa Lur. Yang penting kalian bahagia dan kalian menemukan petunjuk untuk arti kehidupan kalian nantinya. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke ya teman-teman, mungkin saya putus dulu ini Lur. Saya akan mencari jalan dan juga mencari petunjuk dari tempat ini juga Lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya. Monggo yang terbuka pintu hatinya untuk Mutiara Nur Balkan, kalian WhatsApp saja ke nomor HP yang ada di video ini ya Lur. Deskripsi dan juga pin komentar Lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.